Karena mereka mungkin tahu teori tapi tidak melakukan. Tidak melakukan hal-hal yang mesti dilakukan untuk mendapatkan kesehatan prima, untuk menjaga Anda punya umur panjang dan bisa menikmati hidup. Teman-teman sekalian, tentu kita bercita-cita setelah umur 70 saya pensiun atau ya persiapan pensiun lah, artinya kita slow down deh. Dan saat umur 70 ke atas itu kita maunya simple kok. Kita jalan masih dengan bebas, tidak dibantu. Kalau di gym ini tentu ada tulisan jangan KKN, jangan kanan kiri nuntun ya. Jadi kita maunya di atas 70 jalan sendiri, tidak usah dituntun orang, dan tidak pakai obat-obatan. Kita bisa hidup sendiri. Artinya sendiri itu tidak butuh bantuan orang lain untuk our activity of daily living. Jadi untuk aktivitas setiap hari itu, apalah mandi, ya, itu bisa kita lakukan sendiri. Jadi pada dasarnya itu bisa dicapai. Apakah itu bisa dicapai? Bisa. Nggak pakai obat-obatan? Bisa. Emang ada? Ada, namanya Henry Suhendra. Menjelang 71, saya nggak pakai obat, tensi saya baik, gula baik, kolesterol baik, apa semua. Jadi kalau ditanya, apa resepnya? Nggak pakai obat, resepnya itu latihan 6 hari seminggu, itu latihan. Itu dia obatnya. Ya, karena waktu kita muda, tentu kita kerja keras, itu untuk apa? Supaya kita punya tabungan untuk hari tua, betul kan? Jadi tabungan itu sebenarnya ada tabungan keuangan, ya kan? Pada saat nanti kita nggak kerja, kita jangan tergantung anak-anak deh. Jangan bikin susah anak. Jadi kita bisa mencukupi kehidupan kita sendiri dari uang pensiun kita atau dari tabungan kita hasil kerja keras waktu muda. Tapi tabungan itu bukan hanya finansial ya, tapi juga tabungan kesehatan saat usia lanjut seperti kita ini. Kenapa? Karena tabungan itu mesti dua. Kalau Anda hanya fokus kepada tabungan keuangan, berapapun uang Anda simpen, nanti Anda 70-an, 80-an, karena sakit-sakitan, tabungan lu ludes. Habis untuk membayar apa? Membayar dokter, membayar rumah sakit. Jadi ingat, tabungan itu mesti dua. Tabungan keuangan dan tabungan kesehatan. Karena kalau tidak, kesehatanmu akan menggerogoti tabungan keuanganmu. Berapapun tidak akan cukup. Bayangkan kalau Anda masuk rumah sakit, kena operasi besar, berapa biayanya? Itu maksud saya. Jadi jangan biarkan kesehatan Anda menggerogoti keuangan Anda. Oke, jadi memang yang lebih penting itu bukan lifespan, tapi health span. Jadi berapa panjang kita hidup, ya penting juga sih, tapi tidak terlalu penting. Kalau kita hidupnya panjang, umurnya panjang, tapi di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi beban buat keluarga, buat apa? Ya, itu sebabnya yang lebih cocok itu adalah health span. Jadi berapapun umur kita, tapi kita sehat, tidak merupakan beban bagi keluarga. Kita bisa independen, sehari-hari aktivitas kita bisa lakukan sendiri. Itu baru ada ada gunanya, ada nikmatnya hidup. Kalau tidak, di kursi roda doang, jalan susah. Ya gimana itu? What kind of life is that? Jadi gitu ya. Jadi waktu kita muda, kita latihan sampai sekarang pun lah. Contohnya saya, sampai sekarang pun masih 6 hari dalam seminggu. Tapi saya memetik hasil jeripaya saya. Artinya, udah banyak teman saya yang seumur saya yang sudah mendahului saya. Para dokter loh ini, ya. Karena mereka mungkin tahu teori, tapi tidak melakukan. Tidak melakukan hal-hal yang mesti dilakukan untuk mendapatkan kesehatan prima, untuk menjaga Anda punya umur panjang, dan bisa menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Demikian teman-teman. Dan di sini ada kata, it's never too late. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Iya kan? Anda mulai umur berapa? Mulailah. Ya. Juga kita ada semboyan, makin tua makin fit. Jadi tidak ada kata terlambat. Mulai kapanpun lebih baik daripada tidak sama sekali. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga teman-teman semua tergugah. Dr. Henry Suhendra tetap bugar dan kuat.